beradab secara komunikasinya. Kalau masalah penyaliban Yesus, kita akan membacakan masalah tidak hanya sebuah diskusi mengenai sejarahnya saja, tapi sebuah fakta yang nyata. Bagaimana bukti-bukti otentik, bagaimana satu sisi bahwa Kristen ini meyakini bahwa Yesuslah yang disalib di palang salib itu. Sementara dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 158 sampai 159, mungkin setelah ini kita share screen setelah ada waktunya nanti, karena ini ada pasti open statement gitu. Nanti saya kemukakan bahwa dikatakan bahwa itu adalah keraguan di antara penyalib itu, bahwa itu yang dikatakan sebagai penyalib Isa, ternyata itu bukan Isa. Nah, lepas dari itu semua, kita harus membahas bahwa ada dua pilihan. Yang pertama adalah bahwa konsep yang dilakukan oleh Kristen itu, yang pertama adalah mereka menghendaki penyaliban itu berdasarkan dari Bapa. Kemudian yang kedua adalah penyaliban itu karena keikhlasan dari Yesus sendiri untuk dikorbankan. Yang ketiga, orang yang percaya terhadap penyaliban itu, maka itu akan masuk surga. Itu kan poin-poin itu yang tiga hal itu. Kemudian apakah bertentangan atau tidak? Nanti kita bahas bagaimana secara akal sehat, ataupun secara fakta sejarah, ataupun secara fakta dalam kitabiah, dan secara fakta rasionalisme. Kita harus bahas secara tiga dimensi itu. Mudah-mudahan kawan-kawan juga memiliki common sense yang sama supaya diskusi ini terarah dan bagus. Jadi kita kembalikan bahwa kebenaran itu adalah kesesuaian antara fakta dan data. Mari kita mengacu ke sana bahwa faktanya begini, datanya begitu, itulah kebenaran. Tidak katanya itu yang harus kita balikan kepada sisi yang benar gitu. Jadi saya harapkan dalam hal ini kawan-kawan juga semua memperhatikan itu sebelum menurutkan apa yang menjadi konsesi daripada sebuah nilai dari penyaliban itu. Menurut saya, penyaliban Yesus Kristus adalah tidak benar. Boleh dikatakan itu keliru mereka menyalibkannya. Memang betul ada sebuah prosesi penyaliban itu ada, tapi yang disalib itu sebenarnya bukannya Isa atau Yesus gitu loh. Nah, kita akan buktikan setelah ini. Saya serahkan dulu kepada Bang Ethan untuk open statement. Silakan Bang Ethan, lanjutkan. Halo? Ya, sebelum memulai perdebatan itu kan kita harus sepakat dulu setidaknya gitu. Apakah Yesus ini sosoknya sama dengan Isa gitu kan? Karena dalam Al-Quran kan dijelaskan bahwa marilah kita bersepakat mengenai apa yang kita perdebatkan. Kalau sosoknya sudah berbeda, tentu nanti tidak akan nyambung sama sekali. Itu kan sama seperti kita memperdebatkan Hillary Clinton dengan Soekarno, nggak nyambung. Nah, kita sepakat dulu sosoknya sama atau tidak ini, karena di dalam Al-Quran sendiri itu disebutkan bahwa Isa Al-Masih tidak disalibkan, tidak dibunuh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Tuhan kami mengerti bahwa orang-orang yang disalibkan itu sebagaimana yang tertulis di dalam Vaikra atau Bamidbar, itu adalah orang yang terkutuk gitu ya. Orang yang terkutuk di hadapan Hashem. Jadi tidak mungkin Allah memberikan sebuah hinaan kepada seorang nabi yang ia sayangi gitu. Nah, kemudian Yesus ini fungsinya itu disalibkan itu buat apa? Karena di beberapa kesempatan kelihatan bahwa dia itu melarikan diri. Dia melarikan diri dari penangkapan yang dilakukan oleh Bani Israel saat itu. Gitu. Nah, dia ini yang disalib buat apa? Tujuannya itu apa gitu? Karena tidak yang namanya penebusan dosa itu tidak ada melalui jalur darah ataupun nyawa dari manusia. Ya, nggak ada sama sekali seperti itu ajaran dari luar itu. Kecuali kalian mengadopsi ajaran suku Maya itu yang ada di Chili situ. Ya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Kemudian kalau berbicara mengenai saksi-saksi yang menyaksikan Yesus itu setelah dia berbaring mati lalu bangkit, kan tidak ada secara langsung. Dikatakan waktu itu Herodes mengutus beberapa orang pengawas gitu kan, tetapi mereka lari pontang-panting. Tidak disebutkan bagaimana kronologisnya apa yang disampaikan oleh penjaga makam ini. Nah, kemudian Maria Magdalena pun itu merasa heran katanya kan, merasa heran apakah itu tuannya ataukah orang lain. Makanya Maria bertanya
kemanakah mayat tuanku dibawa dan siapakah tuan ini? Ya, begitu kan? Masa dia sendiri tidak mengenal siapa sosok terdekat dia yang selama ini selalu bersama-sama? Nah, aku Yesus, baru Yesus berkata begitu kan? Artinya kan ada sebuah apa ya, kesimpang siuran berita di sini. Dan seperti yang kita tahu semua bahwa Yesus itu juga pun memiliki beberapa mujizat yang sampai sekarang diketahui oleh orang Kristen. Gitu. Ya. Halo? Ya, terdengar ya. Pasnya gini Mas Farhan, Mas Setan, kalau sudah selesai, pasnya apa tadi itu Mas Farhan? Rupanya teman-teman belum paham ini. Jadi ini seperti ya, kita timurnya ini seperti main catur begitu loh. Jadi manfaatkan waktunya, kalau sudah selesai berbicara, lemparkan ke teman dengan pas itu, silakan. Jadi timur gitu akan ya? saya matikan. Ini sementara saya push. Bagaimana Mas Farhan? Sudah paham? Mas Setan, sudah paham? Ya, oke Pak. Saya sambil browsing soalnya saya ini. Oke ya, sudah ya. Ini sudah ya kita cari. Sudah ya? Iya. Oke ya. Oke, silakan untuk dari pihak Kristen untuk opening atau apapun lah itu, silakan. Ini saya push dulu. Boleh ikut nggak nih? Boleh ikut nggak? Silakan. Silakan. Itu siapa yang ngomong sih? Mengontar dulu deh. Bentar, ini udah mulai Kristen ngomong kan? Sudah, silakan. Kristen mulai. Ya, silakan. Kristen mulainya bisa langsung waktunya barengan saya sama yang itu ya, penjual madu ya. Jadi itu bagi dua, langsung buat kita dua aja. Oke, langsung opening statement saya. Sudah jelas bahwa keempat Injil kanonik ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengatakan singkat aja bahwa Yesus itu disalib, ya kan? Tetapi penyaliban itu sendiri dibantah dan disangkal oleh Quran dalam Quran surah An-Nisa ayat 157-158. Nah, tetapi bukan hanya di dalam kanonik Injil-Injil kanonik saja yang menceritakan bahwa Yesus itu mati disalib, historisitasnya, tetapi juga fakta-fakta atau bukti-bukti eksternal dari para sejarawan yang non-Kristen, dari Yahudi pun, Romawi pun ada yang berkata demikian, menuliskan itu, dan mereka adalah pihak yang tidak diuntungkan dengan peristiwa tersebut, malah mereka adalah pelakunya. Nah, jadi ini bukan satu kisah yang hanya diklaim oleh Injil kanonik, tetapi ada bukti-bukti sejarah yang kuat dari para musuh, bisa dikatakan para musuh dari pihak luar ya, bukti-bukti eksternal. Nah, tetapi keanehan itu terjadi dibantah 600 tahun kemudian. Tiba-tiba ada satu kitab yang turun dari surga katanya, lalu kemudian membantah bahwa Yesus itu tidak mati disalib. Katanya itu diserupakan. 157-158. Ya, oke, itu saja. Nanti lanjut dulu ke itu berikutnya, jual madu hutan. Mungkin mau menambahkan untuk opening statement dulu. Ya, jadi penyaliban Yesus itu sendiri adalah satu yang tidak dapat dipungkiri. Kita nggak usah dulu berbicara tentang teologis itu. Kita ngomong secara teks. Banyak sih melihatnya dan mencatat penyaliban Yesus sendiri. Jelas dari golongan Kristen sendiri banyak sekali yang mencatat penyaliban Yesus sendiri, ya. Baik dari Serapion, baik dari para bapak-bapak gereja, ya. Baik itu Ignatius, ya. Baik itu dan yang lainnya, para bapak gereja sangat banyak, ya. Dan dari tulisan dari yang netral ya, yang bukan tulisan dari orang Kristen, ya, Filipus di dalam Talmud Babilonia, di bagian Sanhedrin ya. Penjual madu, tolong di sebentar aku baca. Suaramu kurang jelas ini. Oh, kurang jelas ya, maaf. Sampai mana? Ini baru jelas. Ini baru jelas. Ya. Saya push waktunya. Dari Bapak Gereja. Jadi jelas sekali bahwa fakta penyaliban Yesus itu adalah sebuah fakta yang tidak dapat dipungkiri, bahwa banyak sekali yang mencatat penyaliban dia, ya. Termasuk juga apa yang ditulis oleh para sejarawan pada mulanya kan,
ya. Seperti yang ditulis oleh Tatikus di dalam bukunya ya, yang berjudul, maaf kalau saya salah menyebutkan ya, Annals itu cara penulisannya itu ya, dan juga di dalam Talmud Babilonia di bagian Sanhedrin pasal 43 itu juga dijelaskan bahwa Yesus ini mati ya, disalibkan, tersalibkan. Kita nggak usah dulu deh ngomong secara teologis ya, secara teologis mengatakan Yesus mati menebus dosa. Kita kan fokus di bagian kehistorisannya ya, mengatakan bahwa Yesus tidak mati tersalibkan. Lalu buat apa mereka yang rela mati? Ini kita berpikir secara logika. Buat apa mereka rela mati, rela mencatat catatan yang begitu banyak ya, tentang penyaliban Yesus, kalau berita ini bohong ya. Perlu diingat, Kristen bukanlah seperti sektor ya, yang membuat propaganda. Tidak ada artinya membuat hal yang seperti itu. Tidak orang sampai rela mati ya, rela mati dibunuh oleh pemerintah Romawi pada waktu itu hanya mempertahankan kebohongan. Dan yang mati pun tidak hanya satu ya, tetapi ada banyak, ada ribuan orang percaya ya. Ini yang menjadi fakta yang tidak dapat dipungkiri, bahwa penyaliban Yesus sendiri adalah sebuah fakta. Nah, ini saya mau singgung sedikit. Tadi saudara mengatakan kematian Yesus di kayu salib itu sama seperti pandangan pagan ya, yang mengatakan bahwa penghapusan dosa melewati darah. Tidak ada orang Kristen yang memandang konsep seperti itu ya. Itu kurang lengkap gitu ya. Nah, itu fitnah itu namanya. Itu bisa dikatakan Straumen fallacy. Salah memahami konsep apa yang diimani. Jadi itu intinya, titik adalah bahwa penyaliban Kristus itu adalah sebuah fakta yang tidak dapat dipungkiri. Pertanyaannya tadi seperti yang saudara katakan, bahwa kita harus sepakat dulu, Isa dan Yesus ini apakah sosok yang sama kan ya, di dalam dua buku yang tercatat. Oke. Kalau mengatakan bahwa Yesus dan Isa ini adalah sosok yang sama, berarti tentang kehistorisan pertanyaannya kan ya, yang akan kita diskusikan, apakah penyaliban Yesus atau Isa itu adalah sebuah fakta? Ini yang kita diskusikan ya. Jikalau Isa dan Yesus adalah sosok yang berbeda, ini yang akan saya tanyakan. Sosok Isa mana yang hidup pada abad ke-5 atau abad ke-6? Adakah catatan luar Al-Quran yang mencatat ada sosok Isa? Kalau dikatakan Isa berbeda dengan Yesus ya, dikatakan Isa berbeda dengan Yesus, adakah yang dekat di zaman pada waktu itu, di abad ke-5 atau ke abad ke-6, yang mencatat tentang biografi Isa? Kalau tentang Yesus sendiri ya sudah banyak ya, karena secara historisan ya, Yesus itu sudah ada duluan ya, Kristen itu sudah ada duluan. Dan Alkitab yang tercatat ini itu sudah ditulis, dicetak, dikopi juta kali ya. Nah, itu pertanyaan yang saya kepada kelompok Muslim. Silakan, dipersilakan. Gua tambahin dikit yo. Para sejarawan di luar Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu disalib di dunia modern ya. Ini jadi tiga nih, ya udah lawan. Oke, Bart Ehrman itu adalah seorang profesor beragama agnosis. Dia adalah profesor agama dan budaya. Pekerjaannya penulis, wartawan, guru besar, dan dia memegang gelar profesor di Oxford University, memiliki situs web. Herbert Derman itu menulis bahwa Yesus mati disalib. Agamanya agnostik, lahir di 1955. Terus Michael Grant, dia sejarawan Sikis atau sejarawan yang menulis tentang Roma, banyak hal itu untuk dunia modern. Terus ada Stephen Runciman, dia seorang profesor di bidang Timur Tengah, juga menulis Yesus mati disalib. Oke, itu di dunia modern. Terus kita masuk ke dunia yang agak tua lagi nih.
yang lebih dahulu kala lah. Itu ada Yosef ben Matthew, dia adalah Titus Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi Romawi yang hidup di abad ke-1, lahir di Yerusalem dari seorang ayah yang adalah imam rabi Yahudi. Agamanya Farisi. Dia hidup di zaman Yudaisme Helenistik. Menulis ribuan sejarah tentang Yahudi, dia menulis tentang Pontius Pilatus secara terpisah dengan Yesus. Lalu ada Tacitus, hidup di abad pertama, dia menulis dan mengatakan seperti ini nih. Nero mengikat rasa bersalah dan melakukan penyiksaan paling indah pada kelas yang dibenci karena kekejian mereka yang disebut orang Kristen oleh rakyat Kristus yang merupakan asal muasal nama itu, menderita hukuman berat pada masa pemerintahan Tiberius di tangan salah satu prokutor kami, yaitu Pontius Pilatus. Setelah penjelasan ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman Muslim khususnya, teman-teman, kalian selama ini memakai argumentasi satu sejarah saja, yaitu Quran. Klaim kebenaran yang kalian lakukan itu tidak didukung oleh sejarah-sejarah yang tertulis di tempat yang lain. Apa kalian masih percaya itu loh? Maksudnya, kenapa kalian nggak percaya Yesus dengan begitu banyak orang yang memberitahukan tentang sejarah itu? Terima kasih. Pasnya. Oke, masih ada waktu. Oke, masih pihak Kristen ya? Bentar ya. Masih ada waktu, 20 menit sudah berlalu ya. Dari pihak Islam masih 24 menit. Dari Oke, pihak ini Kristen udah mau masih menambahkan? opening statement atau udah masih opening statement apa udah masuk Udah, ini babak selanjutnya? 30 menit itu opening, pertanyaan, dan juga Oke. closing. Oke. Kalau sudah Oke, selesai pertanyaan silakan saya- dilemparkan ke pihak Islam. Tambahan pertanyaan saya terakhir. Tadi si siapa ya? Saya lupa, mohon maaf. Bapak siapa tadi namanya? Tidak tahu, saya lupa namanya. Dia bilang begini di opening statement. Yesus itu katanya tidak disalib dan Yesus melarikan diri. Saya bisa membuktikan, tapi hanya sayangnya saya pakai handphone. Saya bisa membuktikan dari tafsir yang Bilrai yang sangat dihormati oleh orang Muslim. Di situ banyak sekali dari At-Tabari mengatakan bahwa Yesus itu diserupakan bukan karena melarikan diri. Ada kisah, ada riwayat di mana di dalam satu rumah itu nanti didatangi oleh pasukan-pasukan Yahudi yang ingin menangkap Yesus, lalu kemudian ada berapa belas orang, ada 15, ada yang dikatakan 17, ada yang dikatakan 11. Di situ diserupakan. Adapun kisah yang menceritakan bahwa ada Yesus berkata buat orang yang ada di dalam situ, murid-muridnya, siapa yang bersedia menggantikan aku nanti dapat surga. Nah, jadi di sini poinnya adalah Yesus tidak melarikan diri, tetapi Allah Subhanahu wa taala Muslimnya ya yang menyerupakan orang-orang itu dengan Yesus. Nah, ustadz-ustadz pun di dalam YouTube berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang diserupakan adalah Yudas, ada yang mengatakan yang diserupakan ada Barsabas, dan di dalam At-Tabari sendiri mengatakan yang diserupakan adalah Sarjas. Pertanyaan saya pertama, siapa yang diserupakan? Jawab lengkap, detail, siapa yang diserupakan? Apakah itu Yudas, Barnabas, atau Sarjas? Karena di At-Tabari bilang Sarjas, dan Sarjas ini tokoh yang luar biasa. Saya bingung, ini siapa Sarjas ini? Tidak diceritakan sama sekali dalam Alkitab. Siapa itu Sarjas? Tidak jelas. Jadi jelaskan siapa yang diserupakan disalib, orangnya siapa, dan siapa yang pelaku menyerupakan, yang melakukan penyerupaan itu. Oke, itu aja. Mungkin ada tambahan sedikit ya tentang beberapa hal penting tentang sejarah Yesus disalib. Itu juga tertulis di dalam Sanhedrin ya 43a. Ketika kalian ingin menjawab sesuatu hal sebentar ini, kalian mesti berhadapan juga dengan orang Yahudi yang bernama Yitzhak TikTok. Dia akan memberitahukan kalian, atau kita akan lihat, dia akan membantah Sanhedrin 43a atau tidak. Itu menulis, pada malam Paskah, Yesua disalibkan. Masih banyak yang belum saya sampaikan kepadamu, kawan-kawan. Karena aku takut kalian akan terguncang masal mendengarnya. Silakan, terima kasih. Oke, saya rasa itu aja ya. Tinggal saudara Muslim jawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, saya jawab dulu Pak Etan ya, saya dulu ya. Iya. Oke.
Jadi saya katakan bahwa kawan-kawan, bahwa kami Muslim bukan tidak mempercayai sebuah peristiwa penyaliban. Peristiwa penyaliban itu kami percayai karena memang termaksud dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157. Tapi siapa yang disalibkan itu yang jadi persoalan. Nah, kami dalam 100 sahabat saya screen ya, kawan-kawan coba tolong saya screennya biar kita lebih pakai data. Ini nggak bisa saya screennya ya. Saya buka saya screen. Nah 150 kita lihat bahwa dalam Al-Quran 150 An-Nisa ya. Ini kita lihat ke layar ya. Saya akan bawa data berdasarkan data. Sesungguhnya mereka telah membunuh Isa. Persangkaan mereka ya. Mereka orang-orang membunuh Isa itu berkata demikian. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi orang yang diserupakan dengan Isa, ya. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh. Mereka mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka tidak yakin yang dibunuhnya, ya. Tetapi Allah mengangkatnya Isa ke hadirat Allah. Kemudian satu hal lagi, itu berarti yang diserupakan. Bagaimana jawaban terhadap Alkitabiah di dalam versi Injil Anda? Saya akan buka dalam Injil itu surat 16, dalam Markus 16 ya. Mana Markus 16? Saya buka lagi Markus 16 biar saya buka sekalian. Markus 16 ayat 12 ya. Markus 16 ayat 12. Markus 16 ayat 12. Kita buka sama-sama kawan-kawan ya. Nah, ini dikatakan salah. Pelan-pelan. Ayat Markus 16. Markus 16. Markus 16 ayat 12 ya. Santai aja Mas, tak push kok ini youtubernya. Nah, oke. Markus 16 ayat 15 ayat 12 kawan-kawan kita lihat. Apakah betul yang dikatakan oleh Al-Quran itu yang diserupakan itu? Kita lihat dalam Markus 16 ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Artinya kemampuan itu punya Yesus itu. Dalam hal ini menampakkan diri dalam rupa yang lain, itu jelas. Jadi kalau ada Al-Quran di dalam surat An-Nisa itu 157 diserupakan atau dia menumpahkan dengan yang lain, itu bisa terjadi karena ayat Anda juga mengatakan 14-12 begitu. Itu yang pertama ya. Yang kemudian yang kedua, dari saya tetap akan membawa data yang jelas bahwa dalam Markus ayat 16, dalam Matius 4 ayat 6 dikatakan, Matius ayat 4 ayat 6 ini dikatakan seperti itu. Ibrani dulu dah, Ibrani ayat 5-7 dikatakan apa? Bahwa dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap dan tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut, dan karena keesaannya lah ia telah didengarkan. Dia ketika merintih itu pasti dikabulkan doanya. Apakah ketika Eli la sabaktani itu rintihan dia kemudian tidak dijawab oleh Tuhan? Apakah Yesus itu? Itu bukan Yesus, Pak. Itu jelas. Kecuali Anda menyalahi Ibrani 5 ayat 7 ini. Kalau Anda tidak percaya dengan ini, lebih baik coret ayat ini. Gak usah ada ayat ini. Dan ketika Markus 16 ayat 12 coret bersama Anda seperti itu. Karena jelas fakta dan datanya itu jelas termaktub di sana. Ya, bahwa apa yang diserupakan diakui oleh Markus 16 ayat 12. Kemudian apa yang menjadi diselamatkan itu di Ibrani 5 ayat 7. Kemudian ada juga yang diselamatkan dalam Matius 4 ayat 6. Kemudian ada juga diselamatkan Mazmur 91 ayat 13. Itu jelas ayat-ayat itu termaktub, Pak. Jadi Anda keliru mengatakan bahwa Isa itu yang disalib. Tidak. Ini masalah ranah keimanan. Dan kalau saya lebih kemukakan, kalau konsep keimanan Anda seperti ini, jadi pertanyaan saya, satu, apakah pelaku penyaliban itu dia masuk surga atau masuk neraka? Sederhana. Karena itu bernyangkut dengan apa? Keadilan Tuhan.
Karena proses penyaliban itu kehendak Bapa, kemudian daripada Yesusnya ada dia dengan sukarela, Anda bilang kemudian yang percaya terhadap penyaliban Yesus kemudian masuk surga dari mulai Yesus disalib sampai akhir zaman. Tapi kenapa pelakunya harus masuk neraka? Itu keadaan Tuhan di sana. Kenapa ada pertanyaan itu? Karena konsep yang Anda bangun itu kacau, Pak. Maka ada pertanyaan itu. Kalau tidak ada pertanyaan itu mungkin tidak seperti itu. Nah, sebentar saya kembalikan kepada Galatia 3 ayat 13. Saya buka lagi secara akses screen-nya ya. Galatia 3 ayat 13. Ini masih di share screen ya. Kristus telah menebus kita dalam kutuk hukum Taurat. Ini kata ayat Anda, Pak. Ya. Anda jangan terguncang nih. Dengan jalan menuju kutuk Anda, aduh, mana lagi. Silakan. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada di kayu salib. Siapa yang tergantung di kayu salib, Pak? Kalau Anda mengatakan Isa. Kalau Yesus tergantung di kayu salib berarti secara tidak langsung dia terkutuk. Dan dia berarti gagal dalam proses penyaliban itu yang dikatakan Yesus Maha Suci. Begitu. Itu silakan Pak Hertan, silakan. Pak Hertan? Halo? Ya, halo. Ya silakan tambahin. Saya itu dulu. Ya, jadi apa yang dikatakan oleh teman-teman Kristen tadi itu itu apa ya namanya, sejarawan Bert Ehrman ya tadi ya. Bert Ehrman itu justru menentang ajaran atau doktrin dari Trinitas itu. Dia membuat sebuah buku yang judulnya kalau saya tidak salah itu tentang The New Testament, itu saya lupa judulnya. Dan itu jelas berlawanan dengan Kristen saat ini. Jadi si swasta menggunakan dalil yang sebenarnya itu menentang ajaran dari Tritunggal sendiri itu. Kemudian mengenai Flavius Josephus gitu kan dan kawan-kawannya, itu sebenarnya kan sudah pernah dikritik oleh sejarawan modern bahwa banyak interpolasi yang ada di dalam tulisannya tersebut begitu. Dan saya juga punya itu PDF dari Flavius Josephus itu. Pun demikian mereka tidak menyaksikan kejadian tersebut gitu. Jadi kendati misalnya ada interpolasi di situ yang dilakukan oleh penulis-penulis yang lainnya, tetapi Flavius Josephus pun tidak menyaksikan penyaliban gitu. Dia hanya menceritakan bahwa ada sosok seorang yang bernama Yesus disalib. Kemudian tadi ada si onta Arab ya, itu membawa Talbot. Coba saya buka ya, Sanhedrin 43a. Saya share screen ya. Oke, silakan Pak Setan. Pak Pus waktunya. Sebenarnya yang ada diceritakan di dalam Sanhedrin itu Yoshua ben Parakhya, Yoshua ben Pandera, ya. Itu anak didik dari Yoshua ben Parakhya yang hidup abad kedua sebelum Masehi, dan dia di sini dijelaskan Wairkemu Oto ben Oben Oto Velo Biksuto Eben. Jadi dia ini mati dalam keadaan bugil. Ya. Benar-benar dalam keadaan bugil itu. Jadi kamu pun harus mengakui kalau misalnya ini sosok Yesus yang kamu anggap itu sebagai Kristus, kamu harus mengakui bahwa dia itu mati dilempari dalam keadaan bugil, tanpa satupun pakaian yang melekat di tubuhnya. And they stone him, ya. Loh, mati. Share screen saya mati. Silakan. Ya. Jadi pun kamu harus mengakui bahwa dia itu mati dalam keadaan bugil dilempari oleh orang-orang yang ada saat itu. Karena blasphemer memang pantasnya harus dihukum seperti itu. Satu batu mengenai dia harus mati. Itu. Kemudian tadi mengenai apa lagi ya? Yesus itu melarikan diri. Ya memang kita bisa lihat di Yohanes 10 ayat 39. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Jadi di sini dijelaskan sekali lagi
mereka menangkap dia. Jadi ada beberapa kali kejadian itu dan dia melarikan diri. Kenapa? Karena dia tidak mau disalibkan. Lah mana ada orang mau tiba-tiba dia merasa dirinya itu datang hanya untuk bunuh diri. Ya kan? Jadi misi Yesus ini sebenarnya apa? Bunuh diri. Ya tidak mungkin, seorang nabi tidak mungkin berlaku seperti itu. Itu. Kemudian apa yang menjadi dasar bagi umat Islam mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Isa Al-Masih tetapi sosok lain. Ya karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau menghinakan hambanya. Siapakah sosok itu? Wallahu a'lam bishawab. Apakah itu manusia ataukah jin? Jangan-jangan yang kalian sembah selama ini jin, yang disalib itu jin. Karena di dalam di dalam gospel kalian sendiri itu dikatakan bahwa Yesua ini bisa bermujizat, berheteramorfe. Ini saya begini. Di stop dulu, boleh? Oke. Nah, ini ada di sorry agak lama dikit. Di dalam Matthew 17:12 dan di dalam Lukas 24 ayat 16. Di situ dikatakan bahwa Yesus itu bisa merubah diri menjadi bentuk lain sehingga orang yang ada di samping kanan kiri depan belakangnya itu tidak tahu bahwa itu adalah dia. Gitu. Makanya tadi sudah sempat disinggung juga oleh Bang Zihad bahwa waktu perjalanan ke Emmaus itu murid-murid tidak sadar bahwa itu dia. Tetapi LAI ya dengan kalimat yang bisa dikatakan agak tidak tepat di sana memasukkan bahwa Yesus berbicara melalui tabir. Nah padahal itu sebenarnya heteramorfe, dia berubah wujud. Makanya si Maria Magdalena ini waktu ke kuburan Yesus itu bingung, kemanakah Tuhan ini diambil jenazahnya? Oh Tuhan, katanya begitu toh. Lah karena dia bingung ini siapa? Ini orang tidak dikenal yang ada di hadapan dia. Lah tidak mungkin kan bahwa dia tidak mungkin mengenal Yesus gitu kan? Pasti dia mengenal Yesus. Barulah setelah itu Yesus mengakui, jangan takut, oh Maria, jangan takut, ini aku katanya. Ya. Itu. Nah, makanya Yesus kalian mengatakan jangan sentuh aku sebab aku belum pergi kepada Theos, kepada ilahmu dan kepada ilahku. Kenapa? Karena aku belum die. Ya, ini aku loh, aku selamat. Ketika aku datang kepada murid-muridku, aku minta kepada mereka ikan goreng. Kasih aku ikan goreng biar aku makan. Aku ini belum jadi hantu. Aku ini manusia. Nah, sekarang orang Kristen merasa dengan penyaliban Yesus itu mereka benar-benar ditebus secara dosa. Apa yang mau kalian pertahankan dari klaim itu? Kalau memang dia tidak mati ya di dalam keyakinan Yahudi sendiri tidak ada yang namanya sosok Yesus Hanozri yang hidup abad ke-1 itu. Yang ada itu gua. Yesus di zamannya Yeshua ben Parahya, yang kedua Yesus di zamannya Rabi Akiva. Nah, kalian harus pilih ini. Apakah kalian menyadari bahwa Yeshua yang kalian sembah itu adalah seorang dukun dan dia adalah anak dari Pandera? Dan dia mengajarkan menyembah berhala dan dia digantung di malam Paskah. Silakan, pilihan ada di tangan kalian. Dan dia dilempari dalam keadaan bugil. Monggo. Ya, pas. Oke, sudah. Saya duluan kah? Oke, Timur sudah ya. ini. Timur sudah berganti. 13 menit sama 17 menit. Silakan. Oke, itu pertanyaan kami belum dijawab ya.
tapi mereka dangdut dengan pertanyaan balik. Begitu banyak pertanyaan balik sampai saya bingung mau jawab yang mana. Yang Langsung mana? saja. Yang mana? Yang belum dijawab. Biarkan saya ngomong dulu ya, sopan. Nah, itu kan. Markus 16 ayat 12. Markus 16 ayat 12, di situ dia bilang setelah sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka. Oh, jadi dengan ayat itu terus akhirnya membenarkan Anissa. Jadi Yesus itu bisa berubah wujud gitu. Jadi itu benar, itu kata dia. Oh, enggak. Baca dulu yang lengkap, Mas. Dari ayat 9 apa? Markus 16 ayat 12, jangan dikutip sendiri. Dari ayat 9 apa? Markus 16 ayat 9 bilang setelah Yesus bangkit pagi-pagi, bangkit dari apa? Bangkit dari tidur. Enggak lah. Baca lagi dari ayat 1. Itu proses penyaliban dia sudah mati, lalu ada orang pergi ke kubur, dia sudah tidak ada di kubur. Fakta kubur kosong, itu dia bangkit. Jadi bangkit ini bukan bangkit dari bangun tidur, Mas. Bangkit dari mengalahkan kematian. Nah, dia bangkit, lalu akhirnya dengan dia bangkit, dia menggunakan tubuh kemuliaan, tubuh yang enggak mirip dengan tubuh kita, yang enggak sama. Setelah dia bangkit, itulah tubuh kemuliaan yang dia gunakan, yang dia kenakan, bukan tubuh yang seperti kita yang sekarang ini. Itu dari mana kita tahu tubuh kemuliaan itu? Ada di dalam kisah, dalam kalau nggak salah Injil Yohanes atau apa, nanti teman bisa tambahkan detail ayatnya, di mana ada satu cerita murid-murid ada di dalam ruangan dan digambarkan semua pintu-pintu tertutup. Tapi tiba-tiba Yesus gak tahu gimana caranya dia bisa masuk dan hadir di situ. Dia hadir situ, lalu dia bilang buat muridnya, masukkan tanganmu ke jarimu ke dalam tangan ini, di dalam telapak tangan ini, karena ini bukti bahwa Yesus itu sudah bangkit. Nah, tubuh dengan bisik lah, itu siapa sih? Nah, itu suara siapa, Mas? Aduh. Jadi dalam keadaan pintu tertutup, kok bisa Yesus masuk tiba-tiba di antara mereka? Padahal mereka murid-murid itu lagi ada dalam satu rumah dan itu tertutup pintu. Itu menandakan, menunjukkan bahwa tubuh kemuliaan itu tidak terbatas, benda-benda yang ada di dalam dunia ini bisa tembus. Jadi ini poinnya adalah Yesus bukan berubah-ubah wujud sesuai dengan keinginan kalian untuk mendukung Quran surah An-Nisa ayat 157-158. Tetapi ketika dia bangkit dari kematian, baru dia dengan kuasanya menggunakan tubuh yang berbeda, yang lebih satu level di atas kita. Itu adalah tubuh kemuliaan. Itu argumen pertama. Itu jawaban saya untuk Markus 16 ayat 12. Jadi kalian jangan dangdut pakai ayat itu untuk mendukung klaim kalian tentang Anissa. Kemudian Yohanes 10 ayat 39, mereka mau menangkap Yesus, tapi kemudian dia lolos. Aduh, Mas, belajar lagi deh. Yohanes 10 ayat 39 itu bukan menceritakan tentang Yesus mau disalib. Itu dia lolos daripada penangkapan itu. Orang mau mengejar karena simple, belum waktunya untuk dia disalibkan. Oke. Jadi itu belum waktunya untuk dia disalibkan. Yohanes 10 ayat 39. Belum waktunya untuk dia disalibkan, tetapi di dalam Yohanes 12 ayat 23, ketika tiba waktunya, ini kamu bilang kan, oh gak mungkin sih Yesus mau mati disalib, konyol banget. Oh mau sih Yesus mau mati disalib? Ya jelas lah. Yohanes 12 ayat 23 berkata, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Nanti dia bilang juga buat Petrus bahwa akan tiba saatnya anak manusia akan pergi lalu disalibkan. Nah, lanjut lagi jawaban berikutnya tentang apa? Siapa yang tentang itu? Eli lama sabatani itu udah melebar sama sekali ya, Mas. Tolong jangan bahas tentang Eli lama sabatani ini karena topiknya tentang historisitas. Ini bukan tentang makna penyaliban atau ketuhanan Yesus. Lalu kenapa Tuhan kok teriak Eli lama sabatani? Kalau misalnya mau jawab itu bikin topik lain, tapi udah saya jawab dengan cepat. Eli lama sabatani itu merupakan kutipan dari Mazmur 22, di mana Yesus mengutip Mazmur 22. Nanti Mas baca aja di Mazmur 22. Dan kenapa dia meneriakan Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena di dalam konsep ini konsepnya luas. Jadi gini. Halo. Konsepnya luas ya. Jadi di dalam kematian menurut iman Kristen itu adalah kematian jasmani, yaitu kematian jasmani, kematian fisik, kematian benaran, death ya, koit ya. Kedua itu adalah mati rohani dan mati kekal. Nah, yang dimaksud dengan Yesus teriak mati Eli lama sabatani itu dia menggenapi atau dia menanggung kematian rohani yang dialami oleh Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu ketika berbuat dosa dia terpisah dari Allah.
dia terpisah dari Allah di Taman Eden, sehingga dia mengalami keterpisahan dari Allah, itu yang namanya mati rohani. Nah, Yesus menggenapi itu di atas kayu salibnya. Jadi Yesus pun harus merasakan hal yang harusnya Adam dan Hawa tanggung, yaitu keterpisahan dari Allah Bapa. Karena di dalam konsep Kristen mempercayai Allah Tritunggal. Jangan bahas itu lagi, karena ini topik tentang historisitas salib. Jadi itu. Jadi kalian sama sekali belum menjawab pertanyaan saya, yaitu apa? Siapa yang diserupakan dan siapa yang sengaja menyerupakan? Yang kalian jawab itu hanya oke, Yesus itu gak disalibkan, tapi orang lain. Yesus itu benar-benar yang kalian jawab itu benar-benar proses penyaliban itu benar ada. Proses penyaliban itu benar ada, tetapi lagi-lagi kalian jelaskan dong, proses penyaliban itu benar ada, tapi siapa yang disalib itu, yang di kayu salib itu siapa kalau memang benar ada? Kalau misalnya itu orang lain, pertanyaannya siapa yang menyerupakan orang itu? Apakah Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah Subhanahu wa taala yang sengaja menyerupakan orang itu, saya mau ajukan satu pertanyaan moral buat Allah kalian. Allah macam apa yang menyerupakan orang yang tidak berdosa lalu dibunuh disalib? Misalnya, kalau kalian mau jawab Yudas yang disalibkan atau Sarjas atau Barnabas yang disalibkan, pertanyaan saya, kok bisa Sarjas, Barnabas yang nggak salah malah disalibkan, dicambuki dengan begitu kejam oleh cambukan Romawi, dimati, dipaku, disalib, ditusuk lambungnya menurut Injil Yohanes. Kejam sekali Allah kalian membunuh orang yang nggak bersalah. Kalau memang Allah kalian maha kuasa, kenapa gak angkat aja Isa tanpa perlu menyerupakan, lalu akhirnya orang yang gak salah malah dibunuh secara keji di atas salib. Jadi jawab, siapa yang menyerupakan? Kalau Allah, kasihan sekali Allah kalian itu begitu kejam. Dan kedua, Allah kalian sudah menipu umat dari dulu sampai sekarang, karena ternyata yang diserupakan bukan Isa. Lalu tiba-tiba Islam datang baru kasih tahu, kalian ditipu berapa ratus tahun, berarti Allah kalian penipu dong. Ya kan, menipu orang beratus-ratus tahun, lalu Allah kalian juga kejam. Oke, itu saja. Lanjut dulu dari teman-teman yang lain. Oke. Dari saya ya. Pak. Dari saya itu. Penjual madu. Saya ya. Oke, saya mau ini. Kalian dengan bangganya mengutip buku ini ya. Dengan bangganya mengutip tulisan Bart Ehrman sendiri. Ya, yang kalian tidak ketahui sama sekali bahwa Bart Ehrman sama sekali tidak mempunyai hati meskipun dia menyerang kekristenan. Tetapi lucu sekali, Bart Ehrman tidak mempunyai simpati atau empati sekalipun kepada Muslim. Bro, itu ya. yang ngutip si swasta bro, bukan gue. Udah paketan betan lagi ngolain muka sendiri. Oke. Ya, kalian juga ada mengutip tadi itu ya. Ada yang mengutip di kolom komentar, dan saya kira bukan orang-orang sini ya, di Google juga banyak yang menggunakan argumen buku ini untuk menyerang kekristenan. Ya, itu yang mau dipertekankan ya. Posisi Bart Ehrman, dia adalah agnostik ya. Dia agnostik, bukan Kristen lagi. Ya, itu yang harus kalian pegang. Nah, pertanyaan saya belum dijawab juga ya tadi tentang kesepakatan. Dia mengatakan bahwa kalau Yesus itu beda sosoknya dengan Isa, Yesus yang ada di Alkitab dengan Isa yang di Al-Quran, ya. Apa maksudnya begini? Kalau Isa yang ada di Al-Quran dengan Yesus yang ada di Alkitab itu adalah sosok yang berbeda, adakah catatan di luar Al-Quran di sekitar abad ke-5 sampai abad ke-6 yang dekat dengan kehidupan Muhammad yang mencatat biografi tentang Isa sendiri? Jikalau Isa dengan Yesus itu sama, bagaimana bisa kalian membuat cerita yang berbeda dengan konsep Yesus yang berbeda dengan yang lain, di mana semua orang sudah bersepakat? Fakta sudah mengatakan, tidak dapat dipungkiri. Tadi ada yang membantah pernyataan saya ya, bahwa surat, maksudnya di dalam Sanhedrin 43 tadi itu ya, mengatakan bahwa itu konteksnya bukan Yesus yang disalibkan, tetapi Yesus yang lain. Saya akan share screen. Saya share screen. Oh, tidak bisa share screen ya? Admin tolong.
Oke, sebentar ya. Ya. Oke, silakan. Oke, saya push ini waktunya. Iya. Ini ya. Silakan baca dari sini ya. Mishnah mengajarkan bahwa seorang pembawa berita keluar sebelum orang yang dihukum. Ya, langsung saja ke intinya bahwa di sini ya, Gemara menimbulkan kesulitan ya. Tapi bukankah itu diajarkan di sebuah baraita ya? Pada malam Paskah mereka menggantung mayat Yesus dari Nazaret ya. Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret yang mana lagi kalau bukan Yesus yang tersalibkan setelah mereka membunuhnya dengan cara dilempari batu. Nah, mengatakan bahwa Sanhedrin pasal 43 dijadikan sebagai argumen bahwa teks ini menjadi penekanan atau mendukung keabsahan kehistorian penyaliban Yesus ya. Jadi jelas sekali teks ini bisa dipakai ya. Di sini dikatakan bahwa memang Yesus yang dari Nazaret lah yang tersalibkan ya. Tolong nanti pertanyaan saya dijawab. Nah, juga tadi saudara mengatakan bahwa Yosefus itu tidak dapat dipercaya ya, karena dia hanya mencatat tetapi ia tidak melihat. Nah, coba ini saya balik ya ke Anda pernyataan ini. Bagaimana saya bisa mempercayai apa yang Anda omongkan sedangkan Anda sendiri tidak melihat proses penyaliban Yesus ya, atau ketidaksaliban Yesus. Bagaimana kalau mau pakai standar apa yang Anda katakan tadi ya? Kalau Yosefus tidak dapat dipercaya karena ia tidak bisa melihatnya, karena tidak melihat proses penyaliban Yesus. Saya kira jelas ini ya. Berarti Anda istilahnya menelan ludah sendiri ya, termakan argumen Anda sendiri. Kalau Yosefus tidak dapat dipercayai tulisannya, berarti omongan Anda pun tidak dapat dipercaya karena Anda pun tidak melihatnya ya. Nah itu. Dan juga ya, tadi Anda juga menuduh kekristenan itu adalah pengaruh dari pagan dan lain-lain. Malah saya menuduh saudara, memvonis saudara, mengatakan Yesus mati diserupakan. Itu adalah pandangan kepercayaan gnostik ya. Kepercayaan gnostik ya. Kepercayaan gnostik yang bernama Basilides, yang sudah ditolak pandangan ini selama ribuan tahun ya. Sangat parah kalian ya, maksudnya mengatakan Yesus tidak mati disalibkan. Bagaimana mungkin ya, sejarahnya sudah lama ditulis selama 4 abad, lalu tiba-tiba ada satu statement, satu golongan yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati tersalib tanpa ada dasar. Nah, ini kan aneh sekali begitu. Oke, mungkin ada tambahan dari saudara Onta Arab. Ya, jadi itu aja yang tadi. Saya tambahin. Tadi Bung udah bilang kalau pakai standar apa Yosefus gak lihat ya sudahlah. Yosefus hidup masih ada orang saksi mata saat itu. Saksi mata harusnya bisa bantah karena masih dekat dengan saksi-saksi mata. Betul. Lalu bagaimana kalian kok percaya dengan Muhammad? Kalau Yosefus. Tunggu kawan, saya jelaskan tentang Ben Ehrman dulu. Saya jelaskan tentang Ben Ehrman. Mereka mencoba dengan cara imani saja membuat suatu pernyataan yang tidak saya katakan. Jelas Ben Ehrman itu menentang ajaran Tritunggal, tapi dia tidak menentang penyaliban Yesus. Dia sejarawan. Yes. Semua argumen dari Ethan itu adalah cukup imani saja. Argumen dari kawan-kawan yang berdebat, Pak Sihat dan Ethan ini cukup imani saja. Semua cukup imani saja tanpa ada bukti apapun mengklaim kebenaran sepihak. Yang adanya klaim itu dari bangsa yang berbeda, budaya yang berbeda. Mereka melawan bukti sejarah yang sudah dituliskan. Akibat cukup imani saja. Melihat, mencium, mendengar, mendustai semua yang melakukan itu. Mereka tolak. Tapi ketika mereka lebih percaya pada manusia yang hidup 6 abad setelahnya loh. Mereka percaya benar karena imani saja.
Nama saja dia salah tuliskan. Yosua yang berarti Yod Sin Waw Ain. Manusia yang hidup 6 abad setelahnya mengatakan bahwa Yosua itu berarti Isa. Isa yang berarti Ain Sin Waw. Nama saja salah, apalagi kebenaran. Masih juga mereka percaya. Begitu banyak kesalahan nama, ya. Marut, carut, marut, apalagi. Imani saja. Semua pokoknya sistemnya imani saja. Tapi menolak semua kebenaran sejarah yang tertulis. Cukup. Yes, itu. Oke, saya juga setuju ya Pak. Bentar. Jadi saya masih mengingatkan ya bagi debator muslim, tolong jawab pertanyaan kami, jawab dengan detail seperti kami jawab gitu. Jangan ngalor ngidul lalu pergi lempar-lempar ayat terus. Kalian tuh suka bertanya tapi kalau ditanya KO gitu loh. Jangan kayak gitu. Jangan suka. Tadi semua tuh kalian tadi semua argumen kalian semua kami jawab dengan sangat cepat. Lalu kalian ingat ya, jangan bilang oh Yosefus itu bukan pada saksi mata sesaman, Lucian dari Samosata, Tacitus, Marbara Serapion itu mereka bukan saksi mata. Iya, mereka bukan saksi mata bisa jadi, tapi mereka tuh sangat dekat dengan orang-orang yang menyaksikan Yesus mati disalib dan bangkit pun mereka sangat dekat karena hidup pada abad yang sama. Nah, kalau itu kalian gak percaya, kok bisa sih logika kalian lebih percaya tulisan 600 tahun dengan klaim katanya firman Allah, 600 tahun kemudian imani saja, percaya saja. Tapi kalau yang sesaman nih, kalian bilang oh mereka bukan saksi mata. Udah, kalau bukan saksi mata terus Muhammad saksi mata dari kapan? Kitab suci kita pakai. Bahaya itu. Data sekuler kita pakai. Jelas men. Lah kalau kalian menolak bukan saksi mata, emang Muhammad lahir apa? Ada abad pertama kah? Aduh mas bro, cukuplah. Jawab dulu. Tebang pilih itu namanya. Iya, tebang pilih. Jawab dulu pertanyaan saya ya. Siapa yang menyerupakan orang disalib? Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala menyerupakan, nah kok bisa sih Allah itu jahat, kejam menyerupakan orang yang gak bersalah untuk dibunuh di atas? Kalau Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kuasa, ya angkat aja Isa, gak perlu diserupakan sampai akhirnya orang yang gak bersalah mati di sana. Misalnya saya anggaplah namanya Mario, saya yang bersalah, harusnya saya yang disalib. Oh, tapi saya diangkat. Lalu akhirnya ketika saya diangkat, si Rudi dikasih taruh disalib, lalu dicambuk, dibunuh, ditusuk. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu kejam banget membunuh orang yang gak bersalah. Kedua, udah menipu orang beratus-ratus tahun. Orang semua tertipu. Allah kok kejam, Allah kok penipu. Jawab siapa yang diserupakan dan siapa yang menyerupakan. Udah. Oke, waktu Anda telah habis ya, tidak ada waktu tersisa. Sekarang untuk giliran dari pihak muslim menjawab atau apapun itu ya. Masih tersisa 13 menit 54 detik. Jadi tidak ada jawaban dari ataupun waktu untuk Kristen karena sudah dihabiskan. Silakan Mas Farhan atau Mas Etan ataupun Bang Ishak. Silakan Mas Etan. Ya, Bang Jihad dulu, Bang Jihad. Silakan Bang Jihad. Boleh saya nambahin dikit. Pertama, nggak ada yang namanya Yesus disalib di dalam Masehet Sanhedrin manapun, tidak ada itu. Adapun Yehoshua itu murid dari Yehoshua ben Perahia, hidup abad kedua sebelum Masehi. Mas Ishak, ini waktunya nih, nanti Saman ada waktunya sendiri. Oke. Nah, terima kasih ya. Gak apa-apa, dia aja. Enggak, nanti kita dianggap nanti. Enggak, karena dia kan ini Kristen klaimnya soalnya dia pakai Sanhedrin dan itu menyinggung Yahudi, padahal dia memfitnah. Ini ya, kita masukkan ke timernya ya. Sebentar aja, nggak usah lama-lama. Nggak ada namanya Yesus Nazaret atau Nazaren yang disalibkan. Ada orang mana namanya Yehoshua. Mana lebih benar, Sefaria atau Yitzhak? Kamu juga ada waktu, sudah ada waktu. Benar yang mana? Sefaria atau Udah, makanya itu kan tadi saya bilang. Kawan-kawan nanti selainnya aja, selainnya Bang Ishak, setelah ini 15 menit lagi baru Bang Ishak. Biar kita jawab dulu, biar rapi. Bentar, ya kan nanti. Mas Ishak sabar dulu ya, nanti jadi kacau nanti. Oke, di mute sendiri-sendiri, dibuka mute-nya. Dari pihak Kristen sudah, waktunya habis ya. Silakan Abang Jihad, Mas Etan atau Mas Iya dah, saya dulu 7 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menyikapi pertanyaan saudara-saudara yang di sana, kemudian menganggap bahwa kalau siapa yang disalib itu
Tuhan macam apa yang melakukan itu? Orang tidak berdosa dibunuh, disiksa, ditusuk, di segala macam. Orang macam apa? Tuhan macam apa seperti itu? Itu pertanyaan dari kawan-kawan yang kontra Arab dan kawan-kawan yang tadi. Saya ungkapkan bahwa Anda sedang meludahi muka Anda sendiri. Anda bertuhan Yesus, Tuhan apa yang Anda kirimkan ke sana untuk membunuh orang yang tidak berdosa? Kalau Yesus tidak berdosa, Anda salibkan, Anda tusuk, Anda siksa, Anda lempar, Anda tusuk, Anda segala macam. Itu sedang menampar muka Anda sendiri, meludahi muka Anda sendiri. Pertanyaan itu bukan pertanyaan kepada kami. Itu loh. Jadi Anda harus katakan, pertanyaan Anda itu sekarang yang mengatakan Tuhan macam apa yang di kayu salib itu tidak berdosa segala macam itu. Itu sedang meludahi muka Anda sendiri sebenarnya. Nah, sekarang yang kedua pertanyaannya, kalau misalkan sekarang siapa yang di kayu salib itu? Dalam Al-Quran memang tidak dijelaskan, tapi banyak keterangan yang mengatakan dia adalah Yudas Iskariot. Tapi keterangan yang tidak kami begitu yakini ya. Tapi dalam Al-Quran mengatakan tidak dijelaskan. Saya katakan secara jujurnya. Tapi penjelasan itu tentang Isa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Isa atau Yesus ya, apakah sama atau tidak? Menurut pertanyaan kedua itu yang tadi dikatakan madu Arab itu penjual madu itu. Saya berkatakan kalau Isa dan Yesus tidak sama, kemudian siapa yang bisa lahir dengan bersamaan dengan sifat-sifat yang sama yang tidak dimiliki seorang ayah? Siapa? Apakah ada makhluk lain di dunia ini seperti itu? Tidak ada. Cuma penjabarannya yang berbeda. Penjabarannya Anda mempunyai kisah tersendiri dengan kasus yang sama. Kami juga punya. Tapi kalau Anda mengatakan bagaimana mungkin 6 abad kemudian, 600 tahun kemudian dijelaskan, karena itu memang ayat Quran itu merevisi, Pak. Memperbaiki, mengambil jalur. Ketika ada sebuah nabi, satu silsilah nabi dari Nabi Ibrahim kepada Nabi Musa misalkan, itu bagaimana caranya? Itu memberikan risalahnya baru dan memperbaiki yang lama. Itu dalam konsep kenabian, kerasulan harus Anda pahami. Kalau Rasul itu, Allah menurunkan Rasul itu pasti dalam sebuah konsep yang untuk memperbaiki umat yang sudah terbelok. Dan Anda, saya katakan ketika kemudian diserupakan, kenapa Anda menolak dalam Markus 16 ayat 12 bahwa sudah jelas di situ bahwa Yesus memiliki kemampuan untuk menyerupakan dengan yang lain, bahkan orang-orang di sekeliling dia tidak kenal dengan Yesus itu. Anda menolak itu, dan pertanyaan saya tidak pernah dijawab. Dua pertanyaan saya, bagaimana ketika Galatia ayat 13 mengatakan Yesus yang terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Anda ayat itu adalah menampar muka Anda. Siapa pertanyaan yang digantung di kayu salib? Apakah Anda akan menolak Yesus digantung di kayu salib? Fakta yang Anda kemukakan bahwa Yesus itu digantung di kayu salib. Kemudian di dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Bagaimana Anda menjelaskan ini ayat ini? Jelas ini adalah merupakan tamparan keras buat Anda. Meskinya Anda berkaca dalam paradigma itu. Jangan kepada kami. Kemudian pertanyaan saya, apakah yang pelakunya berdosa? Sampai sekarang tidak dijawab pelakunya. Kehendak yang menghendaki Bapak, kemudian Yesus Anda bilang sukarela, kemudian yang mengimani, kemudian dia itu masuk surga. Kenapa pelakunya tidak dijawab yang masuk surga atau tidak? Mestinya pelakunya masuk surga, Pak, karena semuanya happy ending. Kalau dia masuk neraka, gimana keadilan Tuhan? Tuhan Anda berarti tidak adil dalam hal itu. Bagaimana itu sebuah peristiwa itu memang Tuhan yang menghendaki, kemudian Yesus juga ikhlas, kemudian pada hakikatnya dia juga yang percaya, kemudian dia masuk surga, kemudian pelakunya jadi masuk neraka. Bagaimana itu? Pertanggungjawaban Anda, common sense, kemari kita berakal sehat, Pak. Kalau Anda diciptakan oleh Tuhan dengan akal sehat, pergunakan itu. Dalam surat Markus ayat 22 dikatakan, 37 dikatakan, Matius 22 ayat 37, kasihilah Tuhanmu dengan Allahmu dengan segenap jiwa ragamu dan segala akal budimu. Suruh mikir gitu loh. Kata Matius 22 ayat 37, bukan kata saya, Pak. Kasihilah Tuhanmu Allahmu dengan segenap hatimu dan segala akal budimu. Mikir gak sih lu gitu loh. Kalau dalam Al-Quran apalah tatapak karun, apalah ya tajak karun, mikir gak sih lu gitu loh. Jangan cuma tong kosong nyaring bunyinya gitu loh. Itu yang bisa katakan. Yang sekarang kalau misalkan seperti itu dikatakan, bagaimana Anda menganggap itu? Saya katakan seperti itu. Bagaimana otak sehat kita menerima penyaliban itu? Anda katakan sebagai Tuhan macam apa yang tidak bersalah kemudian disalibkan, orang yang bersalah kemudian diberi pengampunan, sementara orang yang tidak bersalah kemudian disalibkan, disiksa, dianiaya. Macam apa Tuhan Anda? Itu yang harus Anda pelajari berarti, bukan kepada kami pertanyaan itu.
Gitu. Dan sekarang kenapa ada pertanyaan, apakah pelakunya masuk surga atau masuk neraka? Kenapa ada pertanyaan macam itu? Karena konsep yang Anda bangun itu kacau, Pak. Sehingga menimbulkan pertanyaan seperti itu. Kalau tidak kacau mungkin tidak ada pertanyaan itu, Pak. Silakan Anda kaji, kita berkaji bersama masing-masing, kita pakai mindset, kita pakai pemikiran yang sehat, logika yang kuat. Percuma Anda kalau dikatakan satu sisi Tuhan menciptakan akal pikiran kita, kemudian satu sisi memberikan pengajaran yang tidak seimbang dengan pikiran. Buang aja itu otak, atau kalau enggak buang aja kitabnya, kan begitu. Nggak mungkin Tuhan memberikan pengajaran yang tidak sesuai dengan akal pikiran kita. Apalagi keimanan. Saya katakan kepada Anda, kalau pelakunya itu masuk surga atau masuk neraka, tidak dijawab sampai sekarang. Sedangkan jawaban Anda, pertanyaan Anda sudah saya jawab semua. Anda tinggal simak bagaimana penjawaban saya tadi. Itu, Pak. Jadi kalau sekarang, belum lagi sekarang saya katakan 1 Korintus 1 ayat 23 dikatakan apa? Dikatakan bahwa berita salib, penyaliban Yesus itu bagi orang-orang Yahudi itu adalah batu sandungan, tapi bagi orang-orang non-Yahudi itu adalah kebodohan. Anda orang Yahudi atau bukan? Kalau orang bukan Yahudi berarti berita itu kebodohan, Pak. Bukan kata saya, Pak. Itu 1 Korintus 1 ayat 23, Pak. Anda boleh buka. Apa saya mengatakan itu? Tidak, Pak. Ketika ayat-ayat yang saya kemukakan kepada Bapak, semua berdasarkan daripada ayat-ayat Injil yang Bapak percayai, bukan ayat saya. Mari kita berkaca, kembalilah kepada jalan yang benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu, Pak. Konsep berislam itu kembali kepada roh kita, kepada pemahaman kita, mindset kita. Itu yang benar, Pak. Silakan Pak Etan, lanjutkan. Giliran siapa? Bang Etan. Bang Etan dulu, Bang Etan. Silakan Mas Etan. Saya tadi 7 menit soalnya, udah cukup 7 menit. Tak hapus dulu, Mas Etan. Rupanya menjauh dari perangkat. Mas Farhan. Kita lanjutkan. Bisa menambahi? Saya lanjutkan. Silakan. Dalam satu ajang, Bapak. Saya sedikit aja ya. Halo. Ya, silakan. Oke, Ya, Mas silakan. Oke ya, Mas Farhan. Kalau Oke, dia Mas bilang Etan. tadi Di swasta ya. Saya agak. Oh, silakan Aketan. ini berapa menit lagi waktu kita ya? Habiskan 7 menit, kita punya semua itu, Pak Etan. Saya sengaja tadi Ini ngambil waktu kita banyak. semua ini. Mereka udah habis semua. Kalau dijalankan dong waktunya, masa dimatiin? Ini masih sih? belum ini, masih kamu tadi ya juga komit loh, sama loh itu. Silakan siapa ini Etan atau Bang Etan sekarang Oke, 7 menit silakan. lagi. Habis ini Ishak ya. Oke. Iya, Tadi iya. kan dikatakan bahwa Yesus itu mengalahkan kematian katanya. Ini menjadi bahan tertawaan bagi orang lain ya, termasuk Muslim sendiri. Yang membuat kematian itu adalah Tuhan. Lalu Tuhan datang untuk mengalahkan kematian. Apa maksudnya ini? Coba kalian berpikir rasional gitu loh. Bahwa dia sendiri yang menciptakan kematian, lalu dia yang mengalahkan kematian. Apa-apaan cara seperti ini yang dilakukan oleh seorang Tuhan yang bernama Yesus gitu. Kemudian tadi dikatakan bahwa heteromorphe itu pengertiannya dia bisa menembus ini itu. Kamu salah, bro. Silakan dilihat di leksikonnya. Apa itu pengertian dari heteromorphe? Ya, sekali-kali kamu buka leksikonnya. Leksikon itu kan punya Kristianos, ya. Nah, kamu klik tuh. Itu G berapa? Nah, heteromorphe itu adalah berubah bentuk dari wujud aslinya menjadi bentuk lain. Sehingga orang lain tidak dapat mengetahui bahwa sosok itu adalah dia. Itulah pengertian dari heteromorphe. Ya, jadi bukan dapat menembus ini itu. Salah kamu berhermeneutika namanya. Ya, dan hermeneutika yang kamu pakai sekarang itu liar. Oke, itu yang kedua. Kemudian tadi dikatakan bahwa apa tadi ya? Tuhan macam apa yang menggantikan Yesus begitu kejamnya, bahwa yang digantikan itu adalah orang yang tak bersalah. Lah kita mana tahu apakah yang digantikan itu bersalah atau tidak? Yang digantikan itu adalah iblis, adalah jin, ataukah manusia? Wallahu a'lam bishawab. Ya toh? Karena yang namanya orang bersalah itu pun pasti dia akan mendapat penghukuman dari Tuhan, dan itu pantas dilakukan untuk orang-orang yang berbuat dosa. Apalagi dia seorang blasphemer gitu. Dan perlu diketahui juga bahwa yang namanya si Yudas Iskariot itu kan matinya dalam keadaan dua kategori ya, dijelaskan di dalam gospel kalian. Dalam keadaan tergantung satu, yang kedua dia mati dalam keadaan membungkuk ya, kalau saya tidak salah itu membungkuk tiarap gitu, dan perutnya ini keluar isinya.
Nah, dari mana isi perutnya ini keluar sementara dia mati dalam keadaan tergantung? Kecuali ada yang menusuk dia. Nah, Yesus kan ditusuk nih, crut gitu kan. Waktu di palang salib, nah si Yudas ini isi perutnya keluar. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa menjawab siapakah yang benar-benar disalibkan itu. Kenapa? Karena jika Al-Quran menjawab itu, pasti kalian akan berbantah-bantahan tentang ini. Ya, karena itu Quran memberikan kode bahwa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Adapun penafsiran yang mengatakan bahwa Yesus itu terbang cur ke atas, ya itu kan hanya sebatas Israeliat. Sama seperti dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa yang menyebarkan gospel itu juga termasuk di dalamnya Bulus, itu dari Israeliat. Sama seperti itu, tetapi source-nya itu bukan dari ayat Quran maupun qiraah sab'ah, bukan dari situ. Nah, kemudian ada tidak catatan di luar Islam yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib? Ya ada. Nah, itu tadi si teman kita si Denias itu kan mengatakan bahwa Basilius, ya, Basilius itu pernah mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Simon Kirene, gitu. Kemudian catatan dari The Apocalypse of Peter, ya, yang dianggap oleh Kristen ini sebagai salah satu dokumen gnostik yang berasal dari Nag Hammadi, itu juga mengatakan bahwa ada dua figur di situ. Ini mengerikan justru, ya. Ada dua figur yang terlibat dalam penyaliban itu. Salah seorangnya itu mengalami penyiksaan, dia dipaku, tangannya dipaku, dan ada orang lain, sosok lain yang melihatnya dari atas pohon sambil tertawa. Buset, ini mengerikan, coy. Ya. Kemudian juga kita bisa melihat dari The Second Treatise of Great Set. Nah, ada beberapa dokumen yang menyatakan dan menunjukkan bahwa sebenarnya sosok itu adalah orang lain. Nah, tetapi kan ini balik ke Kristen lagi. Kenapa begitu ngotot dan mati-matian? Gitu kan? Tadi soal Yesus di Sanhedrin, ya saya sudah katakan bahwa itu adalah Yesus Hanozri, anak dari Pandera, ya. Dan itu adalah hasil anak haram, kemudian dia dilempari batu dalam keadaan bugil. Silakan kalau kalian menerima premis saya seperti ini, ya monggo. Berarti Yesus kalian ya seperti itu sosoknya. Ya, monggo Ishak. Oke. Tadi kan ada yang bilang Yesus Nazaret atau Nazaren disalib, padahal di dalam teksnya juga nggak pernah ada yang seperti itu, karena itu kan abad kedua sebelum Masehi. Yehoshua ben Yosef Pantera. Artinya itu salah nggak? Artinya itu Henry itu salah. Kamu potong? Swasta. Kamu punya waktu menjawab nanti. Saya jelasin dulu. Yehoshua ben Yosef Pantera itu punya guru namanya Rabbi Yehoshua ben Perachaya. Itu hidupnya abad kedua. Swasta diam, tolong hargain Swasta. Dan dia mau ngacau di sini soalnya. Penjelasanku belum selesai, dia udah potong gitu. Nah, tidak mau menerima kebenaran dia itu. Itu tidak ada, dia melawan Sefaria. Tidak menulis begitu. Jadi swasta hargain, kalau orang bicara tuh hargain. Swasta dulu ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi swasta tahan dulu ya. Nanti nggak bisa, dia klaim sendiri itu, nggak bisa seperti itu Pak, nggak bisa dibiarkan dong. Ini waktu Sefaria menulis itu, lalu dikatakan tidak atas nama dia tahu mengerti. Coba swasta tolong ya. Tolong swasta tolong ya. Hargain waktu lah. kamu sudah habis ini. Ini cuma 1 menit 26 detik loh ini. Oke ya, silakan Mas Ishak. Oke, jadi di dalam teksnya itu sekali lagi, dulu saya pernah menunjukkan ada kesalahan dari kata Nozrim, tapi di terjemahannya di dalam teksnya disensor menjadi Kanaani, tapi di dalam teks Inggrisnya tulisannya Nazarin gitu. Nah, begitu juga dengan teks yang dia ingin ungkapkan itu, di dalam original teksnya nggak ada kata Jesus Nazarin, adanya kata Yeshu yang adalah singkatan Yemah Shumo Wezikhro, yang artinya biarlah nama dia dilupakan. Dan itu artinya dia praktisi sihir yang waktu itu ketika kena hukuman dan dihukum oleh pihak berwajib Sanhedrin, dihukum gantung lehernya di atas pohon karof. Ya, tapi ini tidak pernah menceritakan seorang Yesus Kristus yang dipaku tangannya, tidak pernah. Dan teks itu tidak ada satupun yang mengarah ke situ, karena dia dikatakan mempelajari sihir, mencuri nama rahasia Yud He Waw He, menggunakan nama itu dengan komponen sihir menjadi sebuah mistik, ilmu mistik, dan mengajarkan 5 muridnya
aku lupa namanya, ada Matai, ada Netzer, ada Buni, ada Nakai, satu lagi lupa, ada 5 totalnya murid daripada Yehoshua ben Yosef Pantera ini, dan dia dihukum gantung oleh Sanhedrin. Udah segitu aja. Jadi tidak ada salib menyalib di dalam Masechet Sanhedrin yang ada di dalam Sefer Talmud, tidak ada. Sekian.